Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andika Kristiana, mahasiswa bimbingan dan konseling offering C7 Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal semester ganjil tahun pelajaran 2020 dan 2021. Sekolah tempat di mana saya PLP adalah SMA Laboratorium UM. Komponen layanannya di sini ada layanan dasar, kemudian bimbingan layanan, bimbingan bidang pribadi dan sosial, topik atau tema layanannya komunikasi efektif, kelasnya 11 IPA 4 dan semester ganjil. Alokasi waktunya 1 kali 45 menit. Tujuan umum layanannya yaitu peserta didik dapat menerapkan cara berkomunikasi efektif dalam berinteraksi sosial sehari-hari. Di sini ada 4 tujuan khusus. Yang pertama, peserta didik atau konseli dapat menyimpulkan pengertian komunikasi efektif. Kemudian yang kedua, peserta didik atau konseli dapat menelaah tujuan komunikasi efektif. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat menyesuaikan ciri-ciri komunikasi efektif kepada dirinya sendiri. Dan yang keempat, peserta didik atau konseli dapat menerapkan aturan dan kaidah cara berkomunikasi efektif kepada dirinya. Kemudian metode, alat dan media. Metodenya ekspositori secara daring, alat atau medianya HP atau komputer atau laptop yang terkoneksi dengan internet. Kemudian PowerPoint mengenai materi layanan aplikasi Zoom atau Google Meet atau Google Classroom atau WhatsApp, ini menyesuaikan dengan keadaan siswa. Kemudian langkah-langkah kegiatan layanan ada 3 tahap, yaitu tahap awal atau tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Pada tahap awal atau pendahuluan ada 4 langkah. Yang pertama, membuka dengan salam atau berdoa. Yang kedua, membina hubungan baik dan melakukan presensi peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan tujuan layanan yang ingin dicapai, baik tujuan khusus atau tujuan umum. Yang keempat, menanyakan kesiapan kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian berikutnya tahap inti, ada 7 langkah. Yang pertama, konselor menanyakan pendapat peserta didik mengenai materi layanan, yaitu komunikasi. Nah, ini secara singkat saja, dan konselor memberikan waktu 1 menit untuk siswa dapat menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, konselor menunjukkan secara acak atau 2 peserta didik untuk membacakan jawabannya. Yang ketiga, konselor memberikan feedback kepada peserta didik. Yang keempat, konselor memaparkan materi yang terkait dengan layanan hari ini dengan media PowerPoint. Yang kelima, peserta didik menyimak dan memperhatikan materi yang diberikan konselor. Yang keenam, konselor membuka sesi diskusi. Dan yang ketujuh, peserta didik dapat aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian tahap yang ketiga, tahap penutup, ada 4 langkah, yaitu yang pertama, konselor membuat penguatan terhadap hal yang sudah dilakukan peserta didik. Yang kedua, konselor menyimpulkan hasil dari kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Yang ketiga, konselor mengucapkan terima kasih atas ketersediaan kehadiran siswa. Yang keempat, konselor menutup kegiatan bimbingan klasikal dengan berdoa dan salam. Selanjutnya, evaluasi. Nah, evaluasi ini ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Dalam evaluasi proses, yang dinilai adalah sikap peserta didik dalam menyimak proses jalannya layanan, tentang sikap dan keaktifan para peserta didik dalam mengikuti layanan. Yang kedua, ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi dari hasil layanan yang dilakukan ini dilakukan secara daring melalui link Google Form. Nanti siswa diminta untuk mengisi yang ada di link Google Form ini, dibuat untuk penugasan layanan hari ini. Nah, untuk lampiran materi ada 4 submateri, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, tujuan komunikasi. Yang ketiga, ciri-ciri komunikasi efektif. Yang keempat,
aturan dan kaidah komunikasi efektif. Saya juga mencantumkan daftar rujukan, dan selanjutnya ada lampiran instrumen evaluasi proses. Setelah itu ada lampiran instrumen evaluasi hasil. Nah, ini nanti yang ada di link Google Form itu yang akan diisi oleh siswa dan juga digunakan untuk penugasan atas layanan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada ini media yang saya gunakan yaitu PowerPoint. Di sini menjelaskan mengenai materi yang telah ada di lampiran tadi. Nah, ini ada 4 konten: definisi komunikasi, tujuan komunikasi, ciri-ciri komunikasi efektif, dan aturan dan kaidah komunikasi efektif. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.